Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa STIMIK Nusa Mandiri Warung Jati ingin mempresentasikan mata kuliah IRP dengan tema penerapan Enterprise Resource Planning penjualan motor pada PT Raden Cakra Motor berbasis ODU. Kami dari kelompok 7 dan kelas kami 117AD07. Untuk anggota kami, yang pertama Ahmad Husairi dengan NIM 11172294. Yang selanjutnya Ninik Sulistewati, saya sendiri 11172668. Yang ketiga ada Dede Lutfi Ajis KM dengan NIM 11172123. Yang keempat ada Nur Hadi dengan 11172117. Dan yang terakhir Fahri Septian dengan NIM 11172354. Untuk penjelasan bab 1 akan dilanjutkan oleh rekan kami yaitu Saudara Nur Hadi. Baik, di sini saya akan melanjutkan berkenaan dengan latar belakang. Teknologi informasi yang berkembang semakin pesat dan menuntut perusahaan dalam mengoptimalkan peranan teknologi pada perusahaan agar operasional berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya, perumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, sistem yang masih manual dan belum tercover dengan baik, sehingga perlu dilakukan konversi sistem lama ke sistem yang baru. Permasalahan yang diteliti yaitu proses bisnis penjualan yang meliputi prosedur pemesanan barang, pembayaran, pengiriman barang, dan laporan. Selanjutnya, tujuan. Kemudahan dalam menganalisis perkembangan perusahaan dalam segi analisis penjualan produk, pelanggan, pembuatan faktur, serta laporan penjualan dalam pencatatan dan penyimpanan yang sedang berjalan pada PT Raden Cakra Motor. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Saudara Fahri Saptian. Baik, saya sendiri Fahri. Saya akan menerangkan bab 2 yaitu landasan teori Enterprise Resource Planning. ERP sendiri adalah sistem informasi perusahaan yang mengintegrasikan dan mengontrol semua proses bisnis di seluruh organisasi. ODU yaitu modul sales management yang ditekankan pada penggunaan strategi penjualan yang mampu mengantisipasi perubahan pasar. Prioritas utama dari penggunaan modul ini adalah untuk membuat struktur data yang mampu merekam, menganalisis, dan mengontrol aktivitas untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan dan menghasilkan keuntungan yang layak dalam periode akuntansi yang akan datang. Selanjutnya, kajian penelitian terkait PT Raden Cakra Motor merupakan salah satu perusahaan dagang yang bergerak di bidang penjualan motor bermerek Honda. Raden Cakra telah memiliki aplikasi penjualan sendiri. Namun dalam proses bisnis sehari-harinya, Raden Cakra Motor masih melakukan transaksi penjualan secara manual. Selanjutnya, bab 3 akan dilanjutkan rekan saya, Ninik. Baik, saya akan menjelaskan tentang bab 3 yaitu software yang digunakan dalam pengoperasian di PT Raden Cakra Motor. Software yang digunakan yaitu ODU, merupakan aplikasi open source berbasis web, digunakan sebagai aplikasi penjualan pada PT Raden Cakra Motor untuk menyelesaikan permasalahan dalam pengelolaan transaksi penjualan di PT Raden Cakra Motor. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case penjualan, yaitu penjual bisa melakukan login. Penjual akan mengedit data produk, mengedit data pelanggan, dan mengedit data penawaran. Di dalam data penawaran itu sudah termasuk untuk kirim penawaran kepada pembeli, kirim faktur tagihan kepada pembeli, dan kirim faktur pembayaran kepada pembeli. Untuk penginstalan aplikasi ODU di sini, kami hanya menginstal modul penjualan yang di dalamnya sudah termasuk modul penagihan. Selanjutnya, untuk aplikasi yang lebih jelas dan penggunaannya akan dijelaskan oleh rekan kami, Ahmad Husairi. Baik, saya akan melanjutkan berkenaan dengan aplikasi ODU itu sendiri. Saya akan menerangkan bahwasanya pada saat memasuki aplikasi kita akan melakukan sebuah login.
Untuk login itu sendiri saya sudah membuat berkenaan dengan database-nya yaitu motor. Kemudian kita akan masuk secara otomatis. Nanti akan saya jelaskan langkah-langkah. Baik, rekan-rekan sekalian, ini adalah aplikasi Odoo. Aplikasi Odoo di sini memang sangat komplit sekali berkenaan dengan judul yang kami buat adalah penjualan. Jadi saya hanya memasang sebatas penjualan saja. Tapi sebenarnya banyak sekali di sini yang dibutuhkan, dipersilakan. Di sini ada penagihan juga, sudah kita pasang. Kita masuk di penjualan. Nah, di penjualan ini, di sini ada penawaran. Memang awal penjualan itu pastinya bermula dari penawaran barang. Penawaran ini bisa kita buat. Kalau memang penawarannya banyak, itu kita bisa import melalui download template yang menggunakan Excel. Nanti kita import menggunakan Excel. Tapi kalau membuat secara manual, kita bisa membuat di sini. Kita klik di sini. Kemudian misalnya pelanggannya kita buat bisa, atau misalnya pelanggan yang sudah ada, yang sudah kita buat juga bisa. Misalnya saya sudah buat di sini ada 2 pelanggan, yaitu Koperasi Sinar Surya dan SMP Muhammadiyah 9. Misalnya saya akan buat Koperasi Sinar Surya. Kemudian expiration-nya kita mulai dari tanggal 14, kemudian saat pembayarannya biasanya kita pakai 15 hari. Nah, di sini ada detail order. Di sini ada add produk. Nah, kita bisa klik add produknya. Kemudian di sini produk yang sudah kita ada. Sebenarnya di sini kita punya produk dari Motorbit, Vario, PCX, Verja 150, Verja 150 New, dan CBR. Misalnya kita coba CBR. Nah, di sini secara otomatis langsung tertera nilai dan harganya. Kemudian kalau kita membeli order kuantitasnya 1, di sini langsung terdapat faktur. Nah, kalau kita langsung kirim ke email, biasanya kita langsung kirim ke email. Kemudian untuk penawaran ini kita berikan kepada Koperasi Sinar Surya. Nah, pengiriman melalui email ini, sebagai email ini nanti terlihatnya seperti ini. Sudah ada bentuk PDF-nya, bisa kita kirim langsung. Nah, disinilah kemudahan dari aplikasi Odoo penjualan. Ya, jadi memang sangat praktis sekali. Nah, di sini sudah langsung tertera berkenaan dengan struk atau faktur pembayarannya. Kita konfirmasi, kita klik konfirmasi, langsung sudah tertera di sini konfirmasi. Produknya berupa motor 200 cc CBR, kemudian deskripsinya motor 200 cc, kuantitasnya 1, sudah terkirim, telah difakturkan, kemudian dengan harga sekian, dengan penambahan pajak 10%, kemudian jadi total pembayaran adalah 34.103.53. Baik, kalau sudah seperti ini kita tinggal buat fakturnya. Nah, fakturnya di sini ada pilihan, ada regular invoice, down payment. Nah, ini kita klik saja regular invoice. Kita create and view invoice-nya. Oke, kita tunggu. Nah, di sini sudah tertera nih draft invoice-nya ini. Nah, kita rekam. Misalnya kita rekam. Kemudian setelah kita rekam, nanti dia akan muncul permintaan validasi. Nah, di sini pembuatan pembayaran. Misalnya
Jika dia sudah membayar, benar-benar membayar dan kita cek di rekening kita sudah masuk, maka kita akan validasi. Nah, setelah validasi, maka akan tertera fakturnya lunas. Nah, disinilah fungsinya faktur itu. Nah, tindakan di sini bisa kita download e-fakturnya atau bisa kita cetak fakturnya. Oke, kalau kita download, nanti fakturnya bisa kita kirim. Begitu. Nah, sebelum ke arah sini, memang kita awalnya siapkan dulu yang pertama adalah produk. Produk ini bisa kita buat. Saya sudah membuatnya. Sebenarnya di sini ada bit 110, versi 150, PCE, Vario. Cara pembuatannya sebenarnya mudah. Di sini ada tinggal klik buat. Kemudian nama, misalnya saya buat Legenda, motor Legenda ya. Oke, baik, produk konsumsi di sini. Nah, kita kasih harga jualnya berapa, misalnya kalau Legenda 8.131, kemudian modalnya berapa, kita coba tes, modalnya itu cuma 7.321. Baik, ini referensi motor 110 cc. Kemudian untuk barcode bisa kita pakai angka yang tentunya tidak sama dengan produk yang lain ya. Oke, baik. Nah, di sini ada gambar, mungkin bisa kita klik gambar pen ini. Nah, bisa kita cari gambarnya di sini. Boleh kita cari di sini, silahkan pilih. Misalnya kalau perlu kalian mencarinya di tempat lain, misalnya kita cari motor Legenda. Di sini kita cari. Nah, di sini ada gambarnya. Mungkin kita ambil salah satu gambar, kita simpan di dokumen kita di picture. Oke, kita save. Nah, di sini kita akan buka. Oke, nah sudah ada motor Legendanya. Nah, ini motor Legendanya, kita open. Nah, di sini akan muncul gambar motornya. Sebenarnya lebih mudah lah untuk download untuk gambar ini ya. Baik, mungkin itu sesudah selesai baru kita simpan. Oke, ternyata ini bermasalah gambarnya. Coba kita hapus dulu gambarnya, kita simpan. Oke, baik, ini sudah tertera. Kita lihat lagi di produk. Nah, di sini ada Legenda, cuma di sini tidak ada gambar. Mungkin gambarnya bermasalah tadi. Kita cari lagi mungkin gambarnya yang lebih bagus dari itu. Kita mungkin ini lebih keren. Kita coba save as. Oh iya benar, indeks ya. Oke. Nah, kalau tadi bentuknya memang agak berbeda. Oke, kita coba klik. Nah, kita sunting lagi. Itu sebenarnya kita edit lagi. Nah, di sini sudah ada motornya. Nah, di sini sudah termasuk, kita simpan. Mudah-mudahan tidak bermasalah. Nah, tidak bermasalah, kita lihat lagi di produk. Nah, dia akan muncul, kita refresh biar muncul gambarnya. Oke, nah sudah muncul ya kawan. Mungkin itu aja. Jadi berkenaan dengan penjualan motor, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah di aplikasi awal itu kita harus memasang dulu penjualan. Setelah memasang penjualan, nanti kita akan masuk ke penjualan. Di sini biasanya ada tahapan-tahapan dari data perusahaan, kemudian quotation logout,
payment, pembayaran, kemudian sampai dengan sampel quotation. Oke. Baik, ini biasanya memang untuk penjualan ini harus mengadakan dulu penawaran. Sebelum penawaran kita harus membuat produk dulu. Nah, pembuatan produk yang tadi sudah kita contohkan, kemudian setelah produk itu biasanya baru order ke penawaran. Mungkin sebelum ke penawaran kita juga bisa masuk ke pelanggan dulu. Kita sudah punya pelanggan atau belum? Gitu. Jadi kita bisa membuat di sini data-data pelanggan ini yang sudah saya buat. Data pelanggannya mungkin bisa ditambahkan, bisa dibuat di sini. Oke, jadi di sini adalah pembuatan data pelanggan. Mungkin itu. Kemudian setelah pelanggan kita ada penawaran. Nah, di sini melakukan penawaran. Kalau sudah melakukan penawaran bisa melakukan sampai dengan batas penagihan. Oke, baik. Nah, itu. Jadi tahapan-tahapannya mungkin bisa seperti ini. Nah, ini di sini adalah laporan. Laporannya bisa kita lihat secara garis dan grafik. Di sini bisa secara garis batang, ini grafik. Kemudian di sini ada berbentuk bulat ya. Baik, mungkin itu aja rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami dan memang harus sering-sering buka. Terima kasih. Selanjutnya untuk bab berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kami Dede Lutfi Ajis KM. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Di kesimpulan, penerapan moda yang berbasis web dengan menggunakan modul-modul yang telah disediakan untuk penjualan motor di PT Raden Cakra Motor ini diterapkan untuk memudahkan menyelesaikan permasalahan pada pengolahan data transaksi bisnis dan mempermudahkan user terutama admin untuk mengelola proses transaksi bisnis serta berbagai laporan. Di sarannya, agar sistem terintegrasi dengan baik antara berbagai divisi diperlukan beberapa modul yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan manajemen dalam cakupan yang lebih luas. Modul seperti accounting and finance dan customer relationship management diperlukan dalam usaha perusahaan yang sudah berkembang pesat di berbagai daerah. Terima kasih dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Ninik Sulistiawati. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai penerapan Enterprise Resource Planning penjualan motor pada PT Raden Cakra Motor berbasis Odoo. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.